Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, jadi perkenalkan saya Muhammad Edir dari Prodi PGSD Universitas Muhammad Warman. Nah, jadi tujuan saya di sini mau mewawancari Abang sebagai salah satu owner dalam kuliner. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Abang. Baik, terima kasih saudara ini. Kenalkan nama saya Saya selaku owner dari Taichan Boys. Seperti yang saya tadi bahas. Mungkin di tempat sekarang ini ya Mas, ini adalah tempat lokasi terbaru kami karena di lokasi sebelumnya kami pindah karena ada faktor internal yang membuat kami harus pindah dari tempat itu, dan alhamdulillah ini sedang dalam proses renovasi dan kemungkinan hari Kamis ini akan grand opening kembali untuk Taichan Boys itu sendiri. Baik, untuk usaha ini sendiri kapan dimulainya Pak? Usaha ini mulai berjalan sekiranya hampir 2 bulan ke belakang ya, 2 bulan lalu, hampir sebulan sebelum Ramadan, tepatnya mungkin pada bulan Februari tahun ini. Tapi baru-baru ini ya. Baru-baru. Kami baru merintis kalau saya. Terus dalam usaha ini ada nggak kerja sama teman atau saudara? Ada. Taichan Boys bukan cuma milik saya sendiri, tetapi Taichan Boys dimiliki oleh 4 orang. Ada saudara aktor Amai dan Dimas selaku general manager, selaku chef, dan juga pramusaji. Terus sebelum menjadi wirausahawan, Abang ini profesinya apa? Profesi sebelumnya terjun di dunia ini ya, saya sebagai mahasiswa juga seperti apa? Mahasiswa juga di salah satu prodi di fisik Unmul lebih tepatnya. Kemudian kenapa sih Abang tuh lebih tertarik memilih usaha ini daripada usaha yang lain? Lebih tertarik ya karena ini idenya muncul dari owner yang lain juga, karena saya memang cuma pemegang saham dan juga ikut saham karena ada berangkat dari ketertarikan saudara Ama itu terhadap kuliner. Mereka sering kulineran bersama teman-temannya dan pasangannya, dan memilih Taichan sebagai ide bisnis. Jadi saya selaku investor juga ya mengikuti, dan saya lihat prospek ini bagus ke depannya. Kemudian untuk modalnya sendiri berapa sih? Modal awal Karena saya masuk menjadi investor itu di investornya sebenarnya modalnya ini pertama dari ketiga owner yang pertama tadi sebelum saya ini hanya masuk di akhiran saja. Kalau kurang lebihnya saran kami memulai usaha itu karena kami mulai dari nol ya, tanpa ada persiapan apapun. Kalau tidak salah kamarnya hampir 10 juta untuk pembelian alat-alat grill, alat-alat masak, kulkas, segala macam. Karena begitu dari nol. Ya, kan 10 juta tuh lumayan besar ya Pak. Nah, terus dari mana sih modal yang didapatkan? Terus ada enggak dari luar, misalnya pindah dari bank atau gimana? Kalau untuk modal sendiri, kamu memang berempat ini dari modal pribadi ya, dari tabungan masing-masing tanpa ada pinjaman dari pihak manapun, karena memang fokus kami ini untuk berbisnis bersama. Terus langkah apa sih yang Bapak oh iya, sorry, seumuran ya, lupa. Langkah apa sih yang Abang lakukan untuk menarik pelanggan gitu, untuk coba sate Taichan Abang? Ya yang pasti ya seiring dengan perkembangan zaman ya, kan pastinya melakukan promosi lewat media massa seperti Instagram, TikTok maupun Facebook ya. Karena kita lihat sendiri di kota Samarinda ini
ketika ada sesuatu tempat yang baru, pasti langsung diserbu oleh masa karena dilihat dari mungkin dari FYP TikTok, dari Instagram ataupun posan dari akun-akun besar. Jadi kami sudah melakukan kerjasama bersama beberapa konten kreator untuk ibaratnya mereview tempat kami untuk menaikkan engagementnya dan juga menarik minat para masyarakat Samarinda khususnya ya untuk tahu dan oh ini ada usaha kami nih Taichan. Terus untuk bukanya nih, buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk jam buka ya karena kami mahasiswa juga seperti masnya ini, jam bukanya kami ini fleksibel tapi lebih sering jam bukanya itu ya dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Terus untuk pegawainya sendiri ada berapa pegawainya? Seperti yang saya bilang tadi, karena bisnis ini baru merintis, pegawai-pegawainya ya kami ini para pemegang modal sama investornya. Terus nanti ada nggak rencana kayak mau merekrut karyawan untuk bantu abang sama teman-teman abang? Terus kalau memang ada nggak kriteria tertentu untuk calon karyawan? Kalau untuk waktu dekat sih ya, sepertinya kami masih belum butuh untuk penerimaan karyawan karena ibaratnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam bisnis ini masih bisa kami handle sendiri karena kami juga baru merintis mas. Jadi ya apapun semuanya masih bisa kami kerjakan sendiri kecuali ya semoga ya kedepannya usaha kami ini makin besar, berekspansi lebih luas, mungkin kami akan hire karyawan untuk jadi chef, koki ataupun ya apa aja lah karyawan yang bisa kami masukkan di usaha kami. Terus untuk omset sendiri per bulan bisa dapat berapa? Kalau untuk omset ya, omset ini kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir ini rata-rata angkanya stabil di angka 3 juta karena memang kita baru merintis. Tapi kalau untuk omset harian ini ya namanya usaha mas, kadang ramai, kadang sepi. Iya. Kadang pernah sampai nggak ada yang beli sehari ya. Yang makan ownernya sendiri. Ya tergantung lagi lah. Tipis-tipis lah. Terus untuk proses transaksinya dalam usaha ini gimana? Proses transaksinya. Ya. Tempat kami sudah melakukan pembayaran digital melalui kris, banking, ya kami juga tetap menerima cashless. Tapi kalau Gojek belum masuk. Oh, sudah. Kami sudah berafiliasi dengan Gojek, Grab, Shopee Food juga. Terus di sekitar tempat usaha abang ini ada nggak usaha lainnya? Terus kalau memang ada layanan seperti apa yang abang dan teman-teman berikan sehingga mereka lebih memilih tempat abang? Kalau untuk tempat usaha kami yang lama ya, sebelum kami pindah ke tempat yang baru ini ya, di daerah Wijaya Kusuma sana, di food court Wijaya Kusuma ada beberapa tenan juga yang buka, tetapi yang untuk tenan makanan ini memang yang satunya itu ada menu ayam bebek taliwang dan bakso aci sama penjual minuman Korean food, Korean drink ya. Jadi ibaratnya pada saat kamu waktu itu di Wijaya Kusuma tidak ada persaingan yang berarti lah karena memang makanan yang kami jual berbeda dari tempat yang lain. Jadi itu ada daya tarik tersendiri dan kami berbeda dari yang lain. Di Wijaya Kusuma itu ya. Kalau di tempat ini kan belum karena kami masih proses renovasi. Ini ada di daerah Gunung Lingai di Panjaitan. Oke, kemudian apa sih suka dukanya abang dalam usaha ini? Suka dukanya ya. Suka duka. Ya kalau sukanya ibaratnya bisnis ini bisa kami kerjakan bersama-sama teman-teman sekuliahan,
juga ibaratnya kami sudah lama berteman, jadi ada rasa ingin memiliki bisnis, dan juga bisnis ini kami harap akan terus membesar dan berkembang di Samarinda. Kemudian untuk keinginan ke depan untuk usaha abang, apa keinginan? Kalau untuk keinginan ya, kami ingin terus berekspansi, terus mungkin bisa membuka cabang baru ya. Tetapi untuk saat ini kami akan fokus dulu di sini, mengembangkan apa yang ada, dan juga mungkin ya kita lihat ke depannya nanti bagaimana. Memang belum ada cabang lain. Belum ada cabang lain. Oke, terus bagaimana respon konsumen terhadap produk abang dan teman-teman? Untuk respon sendiri ya, Iya. alhamdulillah mereka suka dengan menu-menu dari kami, dari sate taichan daging, sate taichan kulit. Mereka suka. Belum sampai sejauh ini memang belum ada komplain yang berarti bagi usaha. Tapi ya kedepannya kami akan terus berusaha untuk menginovasi lagi menu-menu yang ada di kami. Tetapi karena kami memang fokusnya di taichan, sate taichan ya mungkin stop dulu. Kami tidak ingin menambah menu dulu karena kami memang fokus di sate taichan. Oke, terus untuk targetnya sendiri siapa sih yang abang targetkan untuk produk abang itu, misalnya mahasiswa atau layak? Untuk target marketnya ya, target pasar, kami tidak menargetkan secara spesifik ya, tetapi karena memang sate taichan ini bisa dinikmati segala kalangan, kami menerima segala market yang ada. Oke, banyak ya pertanyaannya, maaf ya bang. Kemudian untuk kendala yang dialami selama menjalankan usaha ini, ada nggak kendala abang selama ini? Ya, kendalanya itu tadi ya, grafik pembelinya yang naik turun itu menjadi kendala yang cukup berarti ya bagi usaha kami, karena biaya operasional kami juga namanya baru merintis juga ya, tidak terlalu sebesar yang sudah tahun-tahun jualan. Kita memang beraktivitas merintis, operasional memang kebutuhan masih sangat tipis. Jadi ya kami ya dalam beberapa bulan ini memang kami sabarin, kami tekunin, kami uletin, karena ya kami percaya bahwa bisnis ini akan besar. Terus gimana sih caranya abang itu mengatasi masalah tersebut? Tentu sabar ya. Kalau sabarnya ya pasti ya, namanya juga pebisnis. Iya. Terus ada nggak yang lain? Untuk saat ini ya memang kami jalan dulu apa yang ada. Tapi ya sebagai harapan itu tadi, kami ingin terus berekspansi, terus berinovasi, dan juga pangsa pasar kami ini memang luas, tidak tergantung sama golongan apapun ya. Bismillah. Oke, terus untuk penghasilan wirausahawan ini kan tidak menentu ya, bang ya. Terus hal apa sih yang membuat abang ini tetap optimis gitu untuk menjalankan usaha ini? Awalnya kami ya mulai dari coba-coba ya kan Mas Amai, kita ingin coba-coba, gabut ya, ingin mengisi kekosongan waktu lah. Jadi ya berbisnis, apalagi makan ya mungkin paling cocok di kami. Walaupun kami dari prodi administrasi negara ya sebenarnya, tapi ya namanya usaha tidak mengenal jurusan. Oke, untuk upayanya sendiri, gimana upayanya agar usaha abang itu semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Ya kalau dari segi lah, saya prakteknya sudah banyak kemana. Iya, betul. Sekarang yang kami jalankan adalah tentang promosi di sosial media. Itu sekarang menjadi hal yang sangat penting dan krusial dalam sebuah bisnis ya. Tidak terpaku pada bisnis makanan saja. Bisnis-bisnis yang lain aja harus giat dan getol untuk promosi di media sosial. Apalagi kalau faktor bisnis makanan ini
karena bisnis makanan ini Iya. sangat ya krusial ya. Kalau kita lihat dari konten-konten beberapa orang-orang seperti Code Blue itu yang mematikan usaha orang, Iya. terus segala macam itu sangat kami hindari lah. Tapi kami juga tidak menutup pintu kritik ya. Kalau kritik saran sangat kami anjurkan. Karena untuk kedepannya kan untuk lebih baik untuk bisnis kami. Siap. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Bang. Iya. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk mungkin orang-orang yang ingin membuka usaha seperti Abang atau usaha-usaha lain? Pesan saya ya, namanya Anda berbisnis, Anda tahu resikonya, Anda paham bagaimana resiko yang akan Anda jalani ketika Anda terjun ke dalam bisnis. Saya harap Anda harus sabar, Anda harus tekun, jangan ya namanya bisnis makanan. Iya. Karena makanan memang tidak pernah mati sih, selalu dibutuhkan oleh orang. Apalagi kan Gen Z nih Bang ya. Ya betul. Baru mulai usaha nggak laku, putus asa. Nah itu mental seperti itu yang harus dibuang jauh-jauh. harus dibuang jauh-jauh dan tidak ada di bisnis ini lah. Mungkin ada pesan dan kesan lagi atau apa itu sudah cukup sebelum kita tutup? Saya rasa cukup ya. Cukup ya, Cukup. karena saya lihat Abang sudah berkeringat. Cuaca Samarinda hari ini sedikit hujan dan mendung ya. Tidak agak gerah sedikit. Mendung tapi tidak hujan. Iya. Oke, baik. Mungkin itu aja Bang ya pertanyaan dari saya. Semoga bisnis Abang dan teman-temannya kedepannya semakin Amin. lancar, semakin rame lah, Ya. semakin dikenal banyak orang, khususnya di Samarinda. Kalau bisa di luar Samarinda datang ke sini kan lebih bagus. Terus bisa buka cabang di mana-mana. Kalau bisa di luar Samarinda yuk cabang, ya Bang ya. Oke Bang, makasih ya Bang. Terima kasih sob. Ya tutup Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.